Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, di sini kami sebagai kelompok satu akan mempresentasikan hasil eh, diskusi kami eh, yang tentang mata kuliah sengketa pajak, yaitu tentang materi peradilan pajak. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, di sini saya sebagai moderator ada Hadi Kurniawan dan teman saya Alif Utama, Fadila Ismuriza Putri, Gian Devani, dan Putri Rizka Farhani. Baiklah, kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang lembaga keberatan, eh, yang akan saya bacakan sendiri. Baiklah, pada hakikatnya, keberatan merupakan upaya hukum biasa yang berada di luar pengadilan pajak, yang diperuntukkan untuk memohonkan keadilan terhadap kerugian wajib pajak. Dari pengertiannya adalah sebuah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seorang wajib pajak apabila merasa tidak puas atau suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dilakukan oleh unit atau bagian yang merupakan bagian yang ada pada kantor pelayanan pajak atau KPP dan kanwil pajak. Dasar hukum upaya keberatan diatur dalam bab 5 pasal 25 dan pasal 6, 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut, keberatan diatur dalam pasal 25, pasal 26, pasal 26A. Peraturan pelaksananya antara lain adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 PMK 03 Tahun 2015 tentang tata cara pengajuan pengajuan dan penyelesaian keberatan. Lembaga keberatan pajak merupakan lembaga penyelesaian sengketa pajak yang berada dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan perwujudan dari pasal 25 Undang-Undang KUP, pasal 15 Undang-Undang PBB, pasal 16 Undang-Undang BPHTB, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang PP, dan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang PTUN. Dalam menyelesaikan sengketa, lembaga keberatan terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, Putusan Menteri Keuangan Nomor 194 PMK 03 2007 dan Peraturan serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 49 PJ Tahun 2009. Keputusan lembaga keberatan berupa menerima sebagian, menolak, dan menambah besarnya pajak kurang atau lebih bayar sebagaimana yang terutang dalam surat ketetapan bayar, surat pemberitahuan pajak terutang, bukti potong atau bukti pungut. Baiklah, lanjut kepada poin selanjutnya, Majelis Pertimbangan Pajak yang akan dibacakan oleh Gian Rifani. Kepada Gian, dipersilakan. Baiklah, saya akan menyambung materi sebelumnya tentang Majelis Pertimbangan Pajak. Mengenai sengketa pajak, pemerintah telah membentuk Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan STB-1927 nomor 29. Lembaga ini berstatus sebagai lembaga peradilan administrasi yang akan memberikan perlindungan hukum kepada para wajib pajak, sehingga segala sengketa pajak setelah melalui prosedur tertentu pada akhirnya akan diselesaikan oleh Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP. Adapun yang diberi keputusan oleh MPP adalah perselisihan mengenai pertama, undang-undang yang mengatur pajak negara, yang kedua, undang-undang yang mengatur pajak daerah. Dalam MPP, jika seorang wajib pajak merasa tidak mendapatkan keadilan dari putusan MPP, wajib pajak dapat mengajukan surat banding yang harus dihubungi materai. Dan jika tidak, permintaan tersebut akan dikembalikan untuk dimintakan pembunuhan materainya. Dalam hal keberatan oleh wajib pajak dibenarkan untuk sebagian atau untuk seluruhnya. Dan bila mana pengembalian itu tidak boleh dilakukan,
Ini disebabkan oleh adanya kenaikan, maka jumlah itu dipergunakan untuk mengurangkan kenaikan yang mungkin harus dikenakan kepadanya. Itu menurut bunyi undang-undang. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan pada Gian. Poin selanjutnya itu tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang akan dibacakan oleh Fadila Ismuriza. Pada Fadila dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ditetapkan sebagai Badan Peradilan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Badan ini merupakan pengganti badan-badan khusus yang dahulu bernama Peradilan Doleanti, Majelis Pertimbangan Pajak, dan Komisi 2NE. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak selaku badan pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan fungsi peradilan. Namun demikian ternyata putusannya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang dilaksanakan sebab di dalam praktek putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak itu masih dapat ditangguhkan oleh penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak masih dapat atau tidak untuk diuji di Peradilan Tata Usaha Negara masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak selaku badan peradilan tidak berpuncak ke Mahkamah Agung tetapi ke Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah merupakan badan peradilan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa yang pertama banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang, yang kedua gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fadila. Materi selanjutnya itu tentang pengadilan pajak yang akan dibacakan oleh Kak Putri Rizka. Pada Kak Putri dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengadilan pajak. Pada tahun 2002, pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu tentang pengadilan pajak yang berlaku sampai sekarang. Prosedur bercara pada pengadilan pajak dalam jalannya acara persidangan sama dengan peradilan umum biasa, namun memiliki kekhususan tertentu, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan. Yang kedua, sengketa yang diproses khusus menyangkut sengketa perpajakan. Dan yang ketiga, putusan pengadilan pajak memuat penetapan besarnya pajak terutang wajib pajak berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan. Baiklah, terima kasih ucapkan pada Kak Putri. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Gian. Pada Gian bersilakan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi pertemuan ketiga ini. Yang pertama, Lembaga Keberatan Pajak merupakan lembaga penyelesaian sengketa pajak yang berada dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan perwujudan dari Pasal 25 Undang-Undang KUP, Pasal 15 Undang-Undang PBB, Pasal 16 Undang-Undang BPHTB, Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang PP, dan Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang PTUN. Yang kedua, dalam menyelesaikan sengketa, lembaga keberatan terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, Keputusan Menko Nomor 194-PMK.03/2007, dan Peraturan serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor Peraturan 49-PJ/2009. Keputusan lembaga keberatan berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak dan menambah besarnya pajak kurang atau lebih bayar, sebagaimana yang tertuang dalam surat ketetapan bayar, surat pemberitahuan pajak terutang, atau bukti potong atau pungut. Yang ketiga, dalam Majelis Pertimbangan Pajak,
Jika seorang wajib pajak merasa tidak mendapatkan keadilan dari putusan MPT, wajib pajak dapat mengajukan surat banding yang harus dibubuhi materai. Dan jika tidak, permintaan tersebut akan dikembalikan untuk dimintakan pembubuhan materainya. Dalam hal ini, keberatan oleh wajib pajak dibenarkan untuk sebagian atau untuk seluruhnya. Dan bila mana pengembalian itu tidak boleh dilakukan yang disebabkan oleh adanya kenaikan, maka jumlah itu dipergunakan untuk mengurangkan kenaikan yang mungkin harus dikenakan kepadanya, itu menurut bunyi undang-undang. Keempat, dalam pengadilan pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa pajak. Namun, untuk objek sengketa pajak yang menjadi sengketa adalah keputusan dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan pejabat lain yang memang berwenang untuk ditunjuk oleh undang-undang ini. Sedangkan pajak yang dimaksud adalah segala jenis pajak, baik berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cuman sekian materi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.